Oke, silakan duduk Naula. Baik Ibu, terima kasih. Nah, duduk senyamannya ya. Iya Bu. Eh, jadi maksud Ibu memanggil Naulan itu untuk mengetahui apa yang sedang kamu rasakan. Jadi Ibu sampaikan memang ya bahwa kita ini akan melakukan proses konseling. Nah, apakah Naulan ini sudah pernah melakukan proses konseling? Belum pernah Bu, baru pertama. Dengar dulu. Oke, jadi untuk itu Ibu akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling. Jadi proses konseling ini merupakan proses yang dilakukan untuk membantu konseli di mana untuk menyelesaikan masalah. Jadi perlu diingat keputusan di akhir itu Ibu kembalikan ke Naulan lagi karena Ibu hanya membantu mencari keputusan tersebut. Nah, dalam proses konseling ini juga memiliki asas-asas. Jadi contohnya itu seperti asas kerahasiaan. Untuk nanti itu maksudnya asas kerahasiaan ini Naulan bisa menceritakan tanpa kekhawatiran bahwa apa yang Naulan berikan informasi ke Ibu nantinya itu tidak akan tersebar. Jadi Naulan ini tenang saja. Baik Ibu. Jadi apakah Naulan ini sudah paham? Paham Ibu, sudah paham. Oke, nah dan juga proses konseling kita ini dibatasi oleh waktu ya. Nantinya kita akan melakukan proses konseling sekitaran 30 sampai 35 menit. Apakah cukup? Iya Bu, mungkin sudah cukup. Oke. Jadi sudah siap ya kita mulai proses konseling kita. Pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih karena sudah datang menemui Ibu. Hari ini kita akan berbicara tentang kecemasan ujian yang kamu alami. Saya ingin memastikan bahwa kamu merasa nyaman dan terbuka untuk berbagi sebelum bercerita. Tujuan dari sesi ini adalah untuk memahami apa yang membuat kamu cemas saat ujian, bagaimana kecemasan itu mempengaruhi dirimu, dan bagaimana kita bisa mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Bagaimana menurutmu? Oke. Bisa kamu ceritakan kepada saya bagaimana perasaanmu saat menghadapi ujian? Baik Ibu, saya akan bercerita. Nah, jadi yang saya terakhir itu saya merasa begitu cemas Ibu. Saya merasa begitu cemas dan panik saat menjalani ujian. Rasanya seringkali membuat saya sulit tidur karena pikiran saya terus menerus memikirkan kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Dan akibat yang saya rasakan keesokan harinya, saya merasa lelah dan sulit berkonsentrasi saat belajar Ibu. Nah, yang membuat saya semakin merasa tidak siap mengikuti ujian seperti ini. Jadi apa yang biasanya memicu kecemasanmu? Apakah itu biasanya situasi tertentu atau pikiran yang tiba-tiba muncul begitu saja? Saya merasa takut Ibu, tidak bisa menjawab soal dengan baik dan mengecewakan orang tua saya. Saya juga merasa tidak cukup siap meskipun malamnya sudah belajar Ibu. Bagaimana kecemasan ini bisa
keseharian Naulan baik di sekolah ataupun di rumah? Nah, jadi saya sering merasa lelah, Bu. Saya merasa lelah dan sulit berkonsentrasi di kelas. Nah, sehingga materi pelajaran yang disampaikan oleh guru sulit saya pahami, Bu. Saya mudah marah, mudah stres, dan seringkali tersinggung oleh hal-hal kecil dan merasa kewalahan. Dengan tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Nah, kecemasan saya itu, Bu, kecemasan yang saya rasakan, saya menjelang ujian itu tidak hanya mempengaruhi performa akademik saya, tetapi juga mengganggu hubungan saya dengan keluarga dan mengurangi waktu istirahat saya. Seperti itu, Bu. Baik, Ibu paham. Kecemasan ujian biasanya itu memang mempengaruhi kinerja akademik dan kesehatan mental secara keseluruhan. Jadi biasanya misalnya itu bisa menyebabkan masalah tidur, stres yang berkepanjangan, dan bahkan depresi jika tidak ditangani dengan baik. Seperti tadi yang Naulan sampaikan itu, Naulan sudah merasakan penyebabnya seperti masalah tidurnya yang kurang teratur dan sudah merasakan stres. Untuk itu mari kita coba beberapa teknik seperti teknik relaksasi. Untuk itu mungkin Naulan bisa mencobanya. Kita langsung praktekkan saja ya, biar nanti Naulan gampang menerapkan di kesehariannya Naulan. Jadi coba kamu duduk dengan nyaman. Kemudian Naulan bisa menutup mata. Sudah tutup mata sekarang? Iya. Kemudian tarik napas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Kita ulangi lagi. Tarik napas dalam-dalam, keluarkan dengan secara perlahan. Oke. Bagaimana perasaan Naulan? Mungkin sudah merasa baik. Selain teknik relaksasi, Naulan juga harus tahu pentingnya untuk mengelola waktu dengan baik. Bagaimana kalau kita buat jadwal belajar yang realistis dan terstruktur? Baik, Ibu. Itu bisa membantu saya sering merasa kecewa dan kewalahan dengan banyaknya materi-materi. Oke. Mungkin Naulan bisa juga untuk mengatur waktu tidurnya dengan istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Itu juga merupakan sangat penting untuk mengurangi rasa stres yang Naulan rasakan. Apakah Naulan sebelumnya ini sudah pernah menerapkan pola hidup seperti itu? Belum pernah, Bu. Oke, kalau begitu mungkin Naulan bisa mencoba untuk mencari dorongan atau dukungan dari teman ataupun keluarga agar Naulan ini bisa terbantu bagaimana mengelola istirahat yang cukup dan mengelola makanan yang Naulan makan di sehari-harinya. Jadi apakah ada orang yang bisa kamu ajak untuk bicara tentang perasaan itu untuk mendukung dan mendorong Naulan? Iya, Bu. Saya punya teman baik yang bisa diajak bicara, Bu. Dan guru saya juga
dan guru saya juga cukup memahami. Oke. Untuk begitu hari ini Ibu akan menunggu kabar baik dari Naulan setelah bisa mengajak keluarga atau teman Naulan untuk mendorong niat baik Naulan untuk lebih baik lagi. Hari ini kita telah membahas beberapa teknik yang bisa Naulan untuk terapkan ya, untuk mengatasi kecemasan yang Naulan hadapi, seperti teknik relaksasi yang Ibu tadi sarankan ke Naulan, bagaimana juga Naulan nanti manajemen waktunya, menerapkan pola hidup sehat dari lingkungan keluarga ataupun teman, dan mencari dukungan sosial di luar sana. Jadi bagaimana perasaan Naulan sekarang? Saya merasa lebih punya arah dan tahu apa yang harus saya lakukan. Oke, saya senang mendengarnya. Untuk begitu, karena mengingat waktu kita telah sampai kesepakatan kita di awal, jadi mungkin kita akan membahas kemajuan dan melihat apakah yang perlu ditingkatkan lagi nantinya. Jika kamu merasa cemas atau butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungi langsung Ibu. Jadi untuk itu kita akan membahas tindak lanjutnya nanti. Kita bertemu di minggu depan ya.